kegiatan yang ketujuh. Saya sendiri bernama Diana Rosetabikan. Saya bertugas di SMP kita yang kita cintai ini, SMP Negeri 1 Biru. Nah, pada kesempatan ini kami mempunyai satu tugas sebagai guru penggerak, yaitu membuat sosialisasi kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menciptakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah kita. Nah, latar belakang untuk pembuatan budaya positif di sekolah dan di kelas, yaitu yang pertama, membentuk karakter murid menjadi baik. Yang kedua, menumbuhkan nilai kebajikan pada murid kita tersebut. Next. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan disiplin positif, menanamkan disiplin positif pada anak-anak kita dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu suatu proses pembelajaran yang melatih murid untuk bertanggung jawab dan mandiri serta membentuk percaya diri pada murid tersebut. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita maksudkan yaitu perilaku yang menjadi fondasi dasar bagi anak-anak kita tersebut dalam berperilaku. Contohnya, kita ingin membentuk mereka menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Next. Nah, dasar untuk kita bisa menanamkan karakter tersebut itu kita bisa melalui teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nah, ini ada satu percobaan yang bisa kita lakukan, yaitu kegiatan cobalah buka. Kita bisa praktekkan sebentar ya Bapak Ibu dulu ya. Sekarang coba kita 2 orang ya, satu sebagai A, satu sebagai B. Sebagai A ya, kita disuruh mengepal tangan kita kuat-kuat. Bayangkan di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang berharga di dalam tangan itu. Kita harus jaga. Ya, kita harus jaga tangan tersebut sehingga dia bisa kita kontrol untuk tidak dilihat atau kita menguasai dia, gitu ya. Sedangkan posisi B, dia adalah orang nanti yang akan berusaha membuka kepalan tangan kita tadi dengan cara apapun boleh, ya. Mungkin bujukan, mungkin gelitikan, ya mungkin segala hal boleh. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, coba kita praktekkan sebentar saja Bapak Ibu. Tapi kamu bayangkan, ya kita membayangkan sama-sama kalau yang kita jaga itu adalah sesuatu yang berharga. Oke, coba semuanya, ya, bisa. Nah, sekarang posisi B, coba berusaha membuka, ya, coba berusaha membuka. Mau bagaimanapun caranya, berusaha kamu membukanya, ya. Bisa, sekarang kita lihat ya, kita kembali. Menurut Dr. William Glasser, ya, dia seorang psikiater dan pendidik, ya. Dari percobaan tadi kita bisa menyimpulkan ini. Boleh saya tanya untuk Ibu Binting sebagai pihak A atau B? A ya, yang mengepal. Apakah pihak B bisa membuka kepalan tangan Ibu? Tidak bisa ya. Oke. Adakah dari kita Bapak Ibu guru yang bisa membuka kepalan tangan tadi? Dua bisa. Oke, iya. Nah, oke. Next. Jadi keputusan untuk membuka dan menutup di tangan tadi, ya tangan kita tadi, kepalan tadi, itu yang mengontrolnya, yang mengontrol membuka dan menutup itu adalah diri kita sendiri, ya. Saat kita tidak mampu, ya, saat kita tidak mampu lagi, baru kita buka.
kita sendiri, pihak si A. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku yang ada mempunyai tujuan, bahkan perilaku buruk sekalipun. Nah, kenapa ini kita bawakan? Karena kalau kita lihat ya, ada terkadang dari pendapat kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol siswa, ya, kita bisa mengendalikan siswa dengan aturan, dengan ini dan sebagainya. Tapi ternyata, ya, posisi kontrol tersendiri yang paling kuat sebenarnya adalah pada diri anak kita itu sendiri. Kalau bisa kita tanamkan nantinya, itulah kita makanya mempelajari mengenai budaya positif di sekolah. Dengan menanamkan budaya positif pada anak, dia bisa mengontrol dirinya untuk mengubah dirinya menjadi hal yang lebih baik. Kita memantau mereka, ya. Mereka sudah punya kendali untuk mengontrol dirinya. Next. Nah, budaya positif salah satunya dari penerapan disiplin berupa peraturan dan tata tertib, sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Jadi hukuman kalau bisa kita Bapak Ibu guru dihindari. Bahkan kalau bisa jangan dilakukan. Ya, karena apa? Hukuman itu membawa dampak yang negatif bagi anak tanpa kita sadari. Dan mereka melakukan sesuatu bukan dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita mengubah mindset anak kita sehingga dia memang punya kemauan sendiri untuk mengubah dirinya. Next. Jadi ada teori motivasi yang ada 3 teori motivasi kalian. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak sering melakukan sesuatu yang kita suruh, bisa karena 1, 2, dan 3. Bisa karena menghindari hukuman. Saat kita menyuruh mereka untuk kerjakan tugasmu, PR-mu besok, kalau tidak, kamu besok kena hukum. Bisa dia motivasinya itulah nomor 1. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan supaya aku juara, gitu ya, supaya aku ini, ya. Nanti kalau guruku hukum tugasku, aku dapat nilai sekian, dapat penghargaan. Tapi posisi yang terbaik itu adalah posisi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Dia memang sadar, ya, inilah nilai yang terbaik, aku harus melakukan ini hal yang positif yang harus melakukan untuk diriku. Next. Jadi untuk itulah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu guru. Bagaimana keyakinan kelas itu sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan kita yang terjadi di kelas. Ya, saya ambil di kelas ya, karena keyakinan kelas, ya. Kebiasaan kelas itu yang membuat mereka menjadi nantinya suasana belajar itu menjadi lebih baik. Jadi keyakinan kelas itu suatu keyakinan bersama. Jadi bukan sendiri, bukan saya sebagai wali kelas yang membuat. Ya, bersama. Kita bersama dengan anak-anak kita membuat keyakinan bersama yang berasal dari penyatuan pikiran murid di kelas untuk menjadi nilai kebaikan yang diturunkan di dalam kelas. Jadi saat mereka melanggar keyakinan kelas mereka, oh saya melanggar, nah gitu. Dia sadar bahwa keputusan itu sebenarnya dia tadi yang membuat, tapi mereka melanggar. Gitu. Jadi ada tersendiri ya selfnya, disiplin selfnya ada pada dirinya tadi. Jadi langkah untuk membuat keyakinan kelas nanti yang pertama kita bisa berdiskusi ya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, apa yang penting kita rasa. Kita lihat hal-hal yang sering pelanggaran yang mereka lakukan. Bisa kita arahkan ke situ. Ya, umpamanya terlambat datang, sering terlambat datang. Itu bikin jadi satu Ya, itu bisa bikin jadi satu peraturannya. Yang kedua, susun keyakinan kelas sesuai hasil kesepakatan tadi. Kita diskusikan, ya, kita susun, kemudian gunakan kata-kata positif. Hindari kata jangan atau tidak boleh. Tidak boleh terlambat. Itu nggak bisa. Ya, untuk keyakinan kelas. Yang boleh apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya, jangan ribut, tidak boleh.
ya, tertib di dalam kelas. Itu dia untuk membuat keyakinan kelas. Next. Jadi contoh umpamanya kita ambil topik umpamanya hormat, ya, keyakinan yang kita ambil itu, kebajikan yang mau kita ambil itu namanya hormat. Nah, dalam topik hormat itu ya kita kembangkan apa yang mungkin: datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, atau bisa juga mengembalikan barang teman yang dipinjamkan, ya. Itu macam-macam yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin dari kebajikan bekerja, apa yang bisa? Tekun belajar dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil yang terbaik. Nah, hal-hal itu ya topik utamanya kita buat, kita kembangkan. Boleh topik tadi kita berikan kepada anak-anak, kemudian mereka mengembangkan secara berkelompok. Mungkin kita buat dalam bentuk kelompok, mereka kembangkan. Setelah itu kita satukan kelompok, kita bicarakan bersama, baru kita ambil keputusan. Next. Nah, jadi ini salah satu ya hasil yang bisa kita buat sebagai keyakinan kelas. Umpamanya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi ini hanya sebagian kesepakatan kelas mereka yang membuat. Jadi keputusan yang mereka buat akan lebih membuat mereka menjadi tertib, patuh akan apa yang dia buat sendiri. Next. Jadi ini contoh yang kedua, boleh juga kesepakatan kelas membentuk budaya positif. Lanjut. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan ini sangat berguna sebenarnya ya kalau kita terapkan nanti kepada anak-anak kita di kelas, ya. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang telah diberikan, apa yang telah kita saksikan sama-sama tadi itu memang luar biasa. Jadi saya otomatis berdiri gitu saking semangatnya. Padahal tadi udah ibu guru tadi kepala sekolah untuk memberikan kata-kata yang mungkin bisa memotivasi lagi. Jadi saya langsung bergerak. Ya, artinya ini memang luar biasa. Ya, artinya bagaimana hanya 2 orang guru tetapi kita menjadi semangat. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita semangat dan memberikan kepada sekolah kita lebih baik lagi. Ya, jadi ini kita dukung ya ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, guru penggerak ini agar sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih. Orang dari sekolah SMP Negeri 1 Biru yang sudah sampai saat ini saya selalu mengikuti perkembangannya dan hari ini mengadakan sosialisasi bagaimana atau apa itu budaya positif. Diawali dengan bagaimana menumbuhkan budaya positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita ini, dan bahkan juga mungkin nanti di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini saya sangat bangga dengan Ibu Gloria Paruliani Sembiring dan Ibu Diana Rosita Rijan yang sudah melaksanakan sosialisasi ini. Kiranya melalui sosialisasi membuat budaya positif di sekolah, mendapat tanggapan dari Bapak Ibu guru semuanya. Karena ya itu tidak akan bisa, budaya positif itu tidak akan bisa instan ya tumbuh pada diri anak-anak kita peserta didik kita di sini dan juga bagi kita kalau hanya ibu yang berdua ini yang bekerja. Jadi tadi sudah disampaikan butuh dukungan ya, kita sudah berterima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan itu sudah dengan sendirinya guru-guru harus melaksanakannya ya. Karena ya saya ingat sendiri waktu saya guru ya, karena saya belum lama juga jadi pelaksana tugas di sini. Beberapa hal yang menumbuhkan budaya positif itu saya sudah lakukan dan mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, tapi
tidak dengan begitu serius. Ya, pembiasaan diri, hal baik, mengawali, mengakhiri pembelajaran. Nah, itu budaya positif. Contoh, ya, membuat itu tadi, dan saya mau semuanya wali kelas, dan bukan hanya wali kelas, kita buat komitmen. Di awal kita ini semester genap, kita bisa, guru matol kita di kelas, kita buat kesepakatan dengan siswa, ya. Dan itu kesepakatan itu lahir dari siswa itu sendiri. Ada beberapa, nanti ada 32, mungkin ada 32. Ya, tapi kita saling, kita lihat yang bagaimana menunjukkan profil pelajar Pancasila. Dan tidak perlu terlalu banyak, 5 barangkali sudah cukup. Nanti di guru mapel yang lain ada 5 lagi yang berbeda, tapi tetap mencirikan itu menumbuhkan budaya positif. Saya kira sekolah ini akan cepat anak-anak kita memiliki karakter yang baik yang kita inginkan, tidak seperti yang terjadi selama ini. Kita kesusahan kita bilang, ya kan, dan sering saya panggil guru itu, udah sampai saya Bu, sebenarnya enggak. Kalau kita ikuti tadi alurnya semua, tidak. Memang dari segi tiga institusi tadi, ya. Saya nggak pernah guru penggerak, tapi saya paham yang dijelaskan tadi semua. Dan saya kira Bapak Ibu pun, cuma kita tidak mau melaksanakan itu. Jadi kalau di sekolah lain yang saya tahu ada 1 guru penggerak bisa berubah, ini ada 2. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu, kalau hanya yang 2 ini bergerak, tak akan bisa. Jadi bekerja sama, dan itu nanti ada pengajar praktek bisa lihat di lapangan, ya. Dan bukan hanya Ibu Gloria dan Ibu Diana Rosi nanti yang dilihat, kita semua. Loh, gimana guru SMP 1 biru-biru? Sudah ada 2, sudah sosialisasi, ini pun disampaikan ini. Dia nanti ini kan, ini semua apa tadi sosialisasi, foto-foto kita tadi, tanggapan kita tadi, bagaimana tadi mensimulasikan tangan kita kepala ada 1 yang semua. Mari kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Nah itu kerja ikhlas itu yang dituntut di sini. Nah kalau tadi Bu Gloria bergerak memang sesuai, bergerak tanpa digerakkan itu sudah foto dan harus bisa menularkan kepada teman-teman yang lain, dan bukan hanya yang muda ya semua, tetapi khususnya muda. Kalau sudah berubah dari sekarang yang masih berkeinginan jadi guru penggerak, ini tidak seperti itu tadi setting-settingan, enggak, mengalir aja nanti. Udah buat ini di dalam kelas, jadi enggak perlu bulan-bulan lagi. Saya kira buat semua, siapa yang merasa dirinya masih berpotensi menjadi guru penggerak, silakan. Itu semuanya saya berikan kesempatan seluas-luasnya. Coba berkompetisi, bersaing dengan sehat tentunya ya. Dengan bukan hanya dengan di sekolah kita, di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk CGP Ibu Gloria Julian Sembiring dan Ibu Diana Rose. Berbuatlah selalu, bukan karena hanya memenuhi tuntutan tugas supaya lulus, bukan. Ya, yang benar-benar aksi nyatanya dan berbuah. Kalau habis itu kembali ke laptop atau kembali ke habitat seperti istilah itu, seperti kita ini semua yang sertifikasi PT, PT gitu ya. Begitu tidak tidur kita walaupun 10 hari. Tapi kembali kita ke sekolah kita, kenapa? Yang kita lakukan 10 hari di sana itu tidak satu pun kita lakukan. Berarti tujuan kita hanya untuk mendapatkan tunjangan, bukan mau jadi profesional. Itu saya kira. Jadi Bapak dan Ibu mohonlah pertemuan bersama kita laksanakan sedikit demi sedikit. Kalau untuk 100% kita masih tahap menumbuhkan ini sekarang. Nanti dari situlah lahir pengembangan turunan istilahnya. Tadi seperti budaya hormat tadi bukan hanya 3 poin. Itu hanya contoh. Kita anak-anak itu kita tawarkan hormat. Menunjukkan sikap hormat itu apa aja anak-anak? Coba sebutkan. Buat kelompoknya tadi kan. Kalau dari kelompok ini hormat itu berarti seperti ini. Ada 3 di sini, ada kumpul. Inilah semua. Kita lihatlah yang cocok, yang konek.
kita pilih itu kan buku. Nah, buatlah seperti ini di dalam kelas supaya semua kelas ya, ini jangan nanti letak-letak ada di situ. Kalau bisa ini menjadi hiasan. Jadi kalau membuat seperti ini pun ada seni, ya, nggak sakit mata orang melihat, tertarik orang melihat, apalagi siswa di dalam. Dan nah ini keyakinan kelas 9 anak tuh ini. Nah kalau tadi boleh-boleh saja Pak Rahmat itu nanti Pak Rahmat nggak mau membuat data pelanggaran apa itu tetap dibuat, tetapi cara menyampaikan kepada anak tadi pilihlah yang dari 5 tadi adalah posisi manajer. Kita memang manajer di mana? Ya, di kelas yang kita masukin. Kita yang mengelola. Manajer itu apa? Jadi kalau saya lihat antara kita pun tidak saling bertegur sapa, ya kita mulai dari diri kita. Ajarkan anak-anak saling bertegur, kita pun enggak berdiri di situ, kita lewat aja. Bukan berarti saya sebagai pribadi ya, saya pun banyak kekurangan. Apa sih salahnya pagi dulu kita sudah misalnya terlambat datang, apa yang harus kita sampaikan? Jangan datar aja Bapak dan Ibu ya. Itu enggak, artinya kita enggak menunjukkan rasa saling menghormati kalau semua manusia kan punya batasan. Tapi ada, jangan datar, jangan kita apa namanya itu. Mau tahu lah, nggak peduli. Bapak dan Ibu ya, sekian dari saya. Semangat terus Ibu Diana Rose sama Ibu Gloria. Ya, apapun sedikit punya perubahan itu tetap kita harapkan. Terima kasih. Dan satu lagi, ini di luar. Tadi hari Jumat saya sudah ingatkan di kelas 81. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pada hari ini Ibu bersama-sama dengan kamu ingin membuat yang namanya adalah keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini di kelas kita ini, ya, yang akan membuat dan akan menjadikan terbentuknya atau terciptanya budaya positif di kelas kita, ya, khususnya di kelas kita. Dan yang lebih luas nanti adalah di sekolah kita. Nah, budaya positif itu, ya, akan menjadi karakter pada kamu masing-masing, yaitu yang memiliki nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Dan ini, ya, keyakinan ini kita yang membuat, kita yang melaksanakan, kita yang bertanggung jawab dalam keyakinan kelas yang kita buat. Jadi pada saat kamu nanti melanggar keyakinan kelas, ya, kamu merasa saya melanggar sesuatu yang sudah saya tetapkan sendiri. Padahal ini kami yang membuat. Kenapa kami yang harus melanggarnya? Gitu ya. Jadi ada disiplinnya pada dirimu karena kamu yang membuat peraturan atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Nah, bagaimana caranya? Ini Ibu udah bagi kamu dalam 4 kelompok. Dalam 4 kelompok ini, Ibu mau nanti setiap kelompok menghasilkan beberapa keyakinan kelas, minimal 1. Setiap kelompok nanti kamu menghasilkan minimal 1 keyakinan ke kelas. Bisa ya, Nak? Kasih contoh soalnya gini, ya, untuk menciptakan supaya kelas kita bersih ini. Apa yang bisa kita buat? Ya, apa yang bisa kita buat? Ya, keyakinan kita supaya kelas kita tetap bersih, sehingga budaya bersih di kelas itu menjadi satu kebudayaan nantinya, gitu ya. Jadi contohnya apa? Tetap menjaga kebersihan kelas. Itu bisa ya, Nak? Ngerti ya maksudnya ya? Bisa ya? Oke. Nah sekarang Ibu kasih waktumu 5 menit, coba kamu pikirkan, ya. Dan nanti Ibu tanya satu-satu, kita tuliskan nanti ke depan apa saja jenis-jenis keyakinan yang kamu hasilkan. Oke, coba setiap kelompok, coba kamu berdiskusi satu dengan yang lain, kawanmu, ya, mengenai keyakinan kelas yang kita akan sepakat.
Oke, rasa sudah cukup waktunya ya? Oke ya? Nah, sekarang setiap kelompok coba kamu bacakan apa hasilmu, ibu tuliskan di sini. Ya? Coba kelompok satu apa? Coba berdiri apa hasilmu, mau bacakan? Nomor satu. Datang. Yang kedua ada? Mengerjakan. Yang ketiga dari kelompok dua menjaga kebersihan, menjaga karena cantik saja. Yang kelima kelompok mana? Kelompok tiga, ayo. Jujur Jujur dan membudayakan senyum sabar dan cara. membiasakan. Membudayakan. Dan lagi kelompok yang keempat, coba siapa yang bicaranya? Menjalin komunikasi yang baik. Oke, menjalin. Jadi ada 7 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Setuju kita melaksanakan ini semua? Setuju. Oke, nah sekarang kita coba pindahkan semua itu ke dalam satu hasil. Nanti kita tulis dan kita tempelkan di dinding kelas kita. Oke? Mana ya? Oke. Baiklah, kita sudah berdiskusi mengenai keyakinan kelas yang kamu percayai. Nah sekarang setiap kelompok coba kamu tempelkan hasil keyakinan kelasmu pada kertas ini ya. Nanti masing-masing kamu maju ke depan untuk setiap putusan per kelompok. Sekarang kita boleh duduk demikianlah keyakinan kelas yang sedang kita buat bersama. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita tepuk tangan dulu untuk semua hasil kerja kita hari ini.